Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. How are you today? I hope all of my students are in a very good condition. Miss harap semua siswa Miss yang berada di rumah sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang sedang sakit, Miss doakan semoga antum cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi belajar seperti biasa meskipun dari rumah. Miss doakan dan juga Miss harap antum tetap semangat belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa tetap berdoa semoga pandemi ini segera berakhir atau setidaknya kita bisa kembali ketemu di sekolah ya, walaupun belajarnya singkat tidak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar kembali di sekolah ya. Makanya antum jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah semoga virus ini bisa segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu membahas singular and plural. Itu di buku antum di halaman 54. Benar ya? Oke, let's start our lesson today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diambil bukunya bagi yang belum mengambil buku dan dibuka halaman 54. Adapun tujuan antum mempelajari halaman ini supaya antum bisa memahami penggunaan singular dan plural. Nah, singular dan plural ini apa, Miss? Nanti Miss akan jelaskan ya. Sebelumnya Miss mau tanya dulu. Semua yang diciptakan Allah di dunia ini, antum tahu nggak? Ada yang diciptakan satu dan ada yang diciptakan lebih dari satu. Ada yang tahu apa yang diciptakan Allah hanya satu? Benar ya. Allah menciptakan satu-satunya matahari. Nggak ada dua matahari. Apalagi yang diciptakan Allah hanya satu? Bulan, iya ya. Tidak mungkin atau luar biasa ya. Kita tidak bisa membayangkan kalau ada dua bulan atau dua matahari. Pasti sangat panas di siang hari, oke? Nah, ada juga satu lagi, yaitu adalah dalam surat Al-Ikhlas ya. Satu-satunya, ini juga satu-satunya ilah atau satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah hanyalah Allah. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa atau tunggal ya, berarti Allah adalah satu-satunya ya Tuhan di dunia ini yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang sudah Miss jelaskan tadi, ya. Singular dan plural, ya. Jadi, singular dan plural ini adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan jumlah benda. Jumlah benda pada bahasa Inggris, ya. Singular sama dengan satu, artinya jumlah bendanya hanya ada satu. Atau bisa kita sebutkan singular ini sama dengan tunggal, artinya bendanya hanya satu, seperti matahari tadi, hanya satu berarti matahari singular ya, matahari hanya ada satu. Nah, kalau plural gimana? Iya benar, kalau plural bendanya lebih dari satu atau jamak. Oke, Miss ulang. Singular bendanya hanya ada satu, sedangkan plural bendanya lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh 10, boleh 100. Yang jelas lebih dari satu. Oke. Bagaimana caranya atau bagaimana cara supaya kita tahu kalau benda ini lebih dari satu? Kalau di bahasa Indonesia, kita bisa menambahkan angka di depannya. Misalnya, 1 buku, berarti bukunya hanya 1. 2 buku, berarti bukunya ada 2. Nah, kalau di bahasa Inggris, bagaimana? Nah, jadi kalau di bahasa Inggris, kita harus menambahkan huruf S. Ya, antum hanya tinggal menambahkan huruf S di belakang nama bendanya. Tambahkan huruf S. Oke. Example, contohnya. Silahkan antum lihat ini gambar apa? Ya, elephant, gajah. Berapa jumlah gajahnya? 1, berarti dia
singular. Oke, good. Satu gajah. Oke. Nah, kalau ada banyak gajah, gimana, Miss? Atau bentuk pluralnya gimana? Antum tinggal tambahkan S. Jadi, elephants. Oke, bisa antum lihat ya, ada huruf S di ujungnya yang berwarna merah, mengindikasikan bahwa ada banyak gajah. Oke, jadi antum tinggal menambahkan huruf S. Elephant menjadi elephants. Satu gajah menjadi banyak gajah. Dilihat dulu ya contohnya ya. Singular tidak ada S di belakang elephant, sedangkan plurals ada S yang berwarna merah di belakang elephants-nya. Artinya gajahnya lebih dari satu. Very good. Nah, berikutnya gambar duck. Duck apa duck? Bebek. Bentuk singularnya adalah duck tanpa S. Oke. Dan bentuk pluralnya adalah duck dengan S. Bisa antum lihat ada huruf S di belakang ducks-nya ya. Ini penjelasan dari Miss Charlini ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ya, frog. Frog berarti satu katak, tidak ada huruf S di belakangnya, berarti kataknya hanya satu, alias singular. Nah, bentuk pluralnya antum tinggal tambahkan S di belakang frog-nya menjadi frogs. Artinya kataknya lebih dari satu, bentuknya plural atau jamak ya. Tinggal tambahkan S di belakang kata benda. Nah, berikut ini bisa antum lihat singular dan pluralnya. Tiger. Tiger apa tiger? Yes, benar, harimau. Kalau singularnya tiger berarti tigernya hanya ada satu. Bentuk pluralnya ada tigers. Lihat huruf S di belakang tigers berwarna merah, berarti tigersnya atau tigernya lebih dari satu. Selanjutnya ada whale. Satu whale berarti satu paus. Sedangkan kalau lebih dari satu menjadi whales. Begitu ya. Zebra juga sama. Zebra berarti singular. Zebranya hanya ada satu. Sedangkan zebras atau ada huruf S di belakangnya berarti zebranya lebih dari satu. Oke, baik, pintar ya. Sudah sampai sini. Alhamdulillah, sepertinya antum sudah paham semua. Kemudian selanjutnya ada bentuk singular dari bird. Bird, what is bird? Yes, burung. Singularnya adalah bird. Berarti jumlah bird-nya hanya ada satu. Nah, bentuk pluralnya atau lebih dari satunya tinggal tambahkan huruf. Very good. Huruf S ya menjadi birds. Berarti burungnya lebih dari satu. Alhamdulillah. Antum sudah paham. Next, selanjutnya adalah crocodile. Crocodile, what is crocodile? Yes, buaya. Kalau crocodile saja berarti jumlah krokodilnya hanya satu. Very good. Bentuk plural atau bentuk lebih dari satu atau jamaknya menjadi crocodiles. Alhamdulillah. Begitu ya, bisa dipahami penjelasan tentang singular dan plural. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang singular dan plural ya. Singular artinya hanya ada satu benda, sedangkan plural berarti bendanya lebih dari satu atau jamak. Baik, untuk pekan ini tidak ada penugasan, antum silahkan mempelajari tentang perbedaan singular dan plural ya. Miss harap antum semua bisa memahami penjelasannya ya, karena sangat mudah. Antum hanya tinggal menambahkan huruf S di belakang katanya ya. Tinggal menambahkan huruf S di belakang nama bendanya. Oke, that's all for today. Let's close our lesson today by reciting hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for today. Miss ulangi, antum tidak punya tugas untuk pekan ini ya. Insyaallah pekan depan baru ada penugasan lagi ya. Silahkan dipelajari lagi materinya. Thank you so much. Miss harap antum tetap sehat ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Thank you so much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.